Dengan tinggi 172 cm, pemain basket asal Jepang, Yuki Kawamura, bukanlah hanya merupakan pemain terpendek di NBA saat ini, tetapi ia juga merupakan satu-satunya pemain dengan tinggi di bawah 183 cm yang aktif di NBA. Yuki benar-benar kecil untuk ukuran pemain NBA. Ia mungkin normal untuk ukuran manusia, tapi di NBA ia amatlah kecil. Bagaimanapun, meski memiliki tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata, tetapi Kawamura memiliki skill dan kecepatan yang luar biasa. Harus diakui, skill mengoper bola, vision, serta speednya amatlah luar biasa. Di Olimpiade dan NBA G League, ia bahkan berhasil menjadi pemain yang super dominan meski memiliki tubuh yang kecil. Meski dominan dan luar biasa di Olimpiade dan G League, tapi di NBA ia amatlah redup. Redupnya dirinya bukanlah karena ia tidak mampu bersaing, tapi karena ia jarang dimainkan. Lantas, mengapa pemain sekaliber Yuki Kawamura sampai bisa jarang dimainkan? Apa penyebabnya? Mari kita bahas. Sebelum kita terjun ke videonya, buat teman-teman yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa custom jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh minta tolong admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Ramadan ini, AZ lagi ada promo, yaitu Rp100.000 per satu style jersey. Yuk buruan order jersey kalian di AZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060 atau kunjungi sosial media mereka, yaitu AZ Sportwear. Sejauh ini, Yuki Kawamura telah bermain pada 20 pertandingan di NBA musim 2024-2025, dan selama itu, ia hanya mendapatkan rataan waktu bermain sebesar 3,2 menit per game saja. Dengan 3,2 menit per game, ia menjadi pemain dengan minutes per game terkecil kedua di Memphis Grizzlies. Dari total 21 pemain Memphis Grizzlies tahun ini, hanya ada satu pemain yang menitnya lebih sedikit dari Kawamura, yaitu Zion Pulin, seorang rookie berusia 23 tahun yang hanya mendapat rataan 1 menit per game. Pelatih Grizzlies benar-benar jarang memainkan Yuki Kawamura. Kawamura hanya diturunkan di garbage time saja, di saat pertandingan sudah tidaklah lagi berarti. Bagaimanapun, meski hanya bermain di waktu sampah dan dengan menit yang luar biasa sedikit, tapi Kawamura tetaplah berhasil perform. Kawamura bahkan sempat mencetak 10 poin, 3 rebound, dan 3 assist pada salah satu pertandingan di musim 2024-2025 ini. Yang luar biasanya, ia mencatatkan catatan baik tersebut hanya dalam waktu yang singkat, yaitu 11 menit dan 1 detik. Oh ya, ngomong-ngomong, 11 menit dan 1 detik yang ia dapatkan tersebut merupakan menit bermain terbesar yang ia dapatkan di musim ini. Itu merupakan menit bermain yang amatlah sedikit. Lalu, apa penyebab Kawamura mendapatkan menit bermain yang minim ini? Ada beberapa alasan. Mari kita bahas satu persatu di video singkat ini. Yang pertama, Kawamura memiliki size yang kecil. Beberapa orang berkata bahwa size bukanlah halangan. Ya, itu mungkin berlaku untuk pemain yang size-nya kecil tapi tidak luar biasa kecil, seperti misalnya Chris Paul atau Kyrie Irving. Tapi Kawamura, ia amatlah kecil. Tingginya bahkan di bawah Isaiah Thomas. Kawamura memang handal dalam offense, tapi defense-nya tidaklah sespesial offense-nya. Saya tidak bilang defense-nya buruk. Ia punya kemampuan mencuri yang luar biasa. Tapi ketika berhadapan dengan pemain yang memiliki tubuh jauh lebih besar, Kawamura tidaklah bisa berbuat apa-apa. Size-nya yang kecil juga membuatnya mau tidak mau harus mengandalkan tembakan jarak jauh. Amatlah sulit jika ia harus melakukan drive ke dalam. Big man lawan yang super besar akan menghalangi Kawamura untuk melakukan drive dengan mudah. Kawamura memang dikenal sebagai seorang streaky shooter, atau artinya ia sering menembak secara tiba-tiba. Jika ia sedang wangi, maka permainan streaky shot-nya tersebut dapat berakibat baik. Tapi jika ia bau, maka streaky shoot-nya ini akan sangat menyulitkan tim dan menjadi bumerang bagi Yuki dan timnya. Alasan kedua, Yuki adalah seorang pemain two-way, atau artinya ia dikontrak di dua tim, yaitu Memphis Grizzlies dan Memphis Hustle. Pemain two-way umumnya hanya mendapatkan kesempatan bermain yang sedikit, dan bahkan meski ia terbukti bermain baik, ia akan tetap mendapatkan menit yang minim sampai kontrak barunya telah ia terima. Jarang sekali ada pemain two-way contract yang mendapat kesempatan bermain yang banyak, dan Yuki,
Ia merupakan salah satu pemain two-way contract yang mendapat kesempatan yang minim ini. Alasan ketiga, Yuki memiliki saingan yang berat di Memphis Grizzlies. Di Memphis Grizzlies ada 4 orang point guard, yaitu Ja Morant, Scottie Pippen Jr., Marcus Smart, dan Yuki Kawamura. Dilihat secara sekilas saja, Yuki kalah dibandingkan mereka bertiga. Ja Morant, Scottie Pippen, dan Marcus Smart lebih baik, lebih besar, dan lebih senior dari Yuki Kawamura. Yuki haruslah mengalah dari mereka. Pada dasarnya, itulah 3 alasan mengapa Yuki Kawamura mendapatkan menit yang sedikit di NBA, yaitu karena size-nya yang kecil, two-way contract, serta persaingan point guard yang ketat. Saya yakin suatu saat Yuki akan mendapatkan kesempatannya di NBA. Jika seandainya ada badai cedera di Memphis Grizzlies atau pada akhir musim, saya yakin coach akan menurunkan pemain asal Jepang ini. Saat ini, Grizzlies merupakan salah satu tim terbaik di liga, berada di urutan keempat wilayah barat. Sang pelatih pastinya tidak ingin melakukan gambling dengan memainkan Kawamura dalam waktu yang lama. Kawamura pastilah akan mendapatkan waktunya suatu saat nanti. Ia merupakan pemain bintang di G League. Sejauh ini, bermain pada 15 pertandingan di NBA G League, pemain Jepang keempat ini berhasil mencatat kerataan solid, yaitu 12,1 points, 2,9 rebound, 8,3 assist, dan 1,9 steals per game. Ia merupakan salah satu pemain terbaik dan terpenting di Memphis Hustle, menjadi seorang assist leader dan pemain dengan menit terbanyak 5 di Memphis Hustle. Kawamura memiliki skill playmaking dan mengatur permainan yang amat luar biasa. Skillnya di atas rata-rata. Saya yakin suatu saat akan ada pelatih yang mempercayainya dan membuatnya menjadi point guard yang bersinar.